Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2061. Chapter 2061 Garis Darah lanjut. Sebuah susunan magic mengelilingi pilar kristal di tengah aula, mencegah pemain mendekat. Meskipun segelnya tampak cukup sederhana, bahkan makhluk tingkat 4 tidak bisa memaksa untuk melewatinya. Ketika Si Feng melangkah ke penghalang dan mengetuknya dengan ringan, jendela sistem terbuka di depannya, memperkenalkan arai ajaib. Sungguh menakjubkan. Jika saya belum memahami teknik untuk menguraikan arai magic tingkat lanjut, saya tidak akan bisa melakukan apapun selain menatap penghalang ini. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendapatkan pemahaman umum tentang arai. Ada dua jenis susunan magic yang melindungi harta karun yang dihasilkan sistem di domain dewa. Tipe pertama menghilang setelah bos penjaga yang melindungi harta karun itu tiada. Tipe kedua mengharuskan pemain untuk mengungkap susunan magic melalui kemampuan mereka sendiri. Tipe ini tidak peduli dengan kekuatan tempur pemain, tetapi kemampuan mereka untuk memahami susunan magic. Jenis pertama adalah yang paling mudah untuk dihilangkan, tetapi saat pemain naik level, mereka akan mulai menemukan lebih banyak jenis kedua. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemain untuk mengambil subkelas penyihir dan mengembangkannya selama kehidupan Si Feng sebelumnya. Banyak pemain ahli harus mempelajari susunan magic dengan serius meskipun mereka benci mempelajarinya, terutama pemain kelas magic. Karena seberapa umum tipe kedua dari susunan magic telah menjadi di tingkat selanjutnya, berbagai persekutuan domain dewa juga telah beralih lebih fokus ke subkelas penyihir. Selama tahap permainan selanjutnya, status Master Magician tidak lebih rendah dari Master Forger atau Master Alchemist. Sementara itu, untuk menghapus susunan magic yang melindungi pilar kristal sebelum Si Feng, seseorang harus menjadi ahli dalam mengartikan arai ajaib tingkat lanjut setidaknya. Biasanya, pemain hanya menemukan susunan magic penyegelan peringkat dasar setelah level 70. Sangat jarang menemukan arai magic menengah yang melindungi item pada level ini, namun susunan di depannya membutuhkan penyihir tingkat lanjut untuk melepaskannya. Meskipun berbagai negara adidaya telah menugaskan banyak pemain mereka untuk mempelajari tentang susunan magic, hanya ada sedikit penyihir menengah pada tahap permainan ini, apalagi penyihir tingkat lanjut. Setelah Si Feng memeriksa larik, dia mulai membongkar. Membongkar arai magic tidak terlalu sulit, meskipun itu tidak berarti itu mudah juga. Selama seorang pemain tahu cara menggambar susunan magic penyegel yang dimaksud, itu bisa dibatalkan. Melihat susunan itu, Si Feng merasa lega bahwa dia sudah menjadi penyihir tingkat lanjut. Kalau tidak, dia hanya bisa menyaksikan Bloodline menyelinap melalui jari-jarinya. Akhirnya, setelah belajar selama 5 jam, Si Feng akhirnya belajar cara menggambar susunan magic penyegelan. Penghalang di sekitar pilar kristal mulai hancur, dan tak lama kemudian, itu jatuh seluruhnya, mengungkapkan pilar di depan Si Feng. Pilar kristal itu tembus cahaya, dan garis darah di dalamnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena penghalang magic di sekitar pilar. Si Feng tidak merasakan sesuatu yang khusus dari garis darah, tetapi sekarang dia telah menghapus susunan magic, dia bisa merasakan tekanan kuat, perbedaan antara life rating dan bloodline, menekannya. Meskipun dia hanya menatap Bloodline, dia merasa seolah-olah sedang ditekan. Apakah itu garis darah lanjut? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia merasakan tekanan. Garis keturunan dibagi menjadi 3 kategori, dasar, lanjutan, dan puncak. Garis darah besi hitam yang dia peroleh dari kuil dewa adalah garis darah dasar. Namun, karena garis darah besi hitam sangat cocok dengan kelas pendekar, itu dianggap sebagai keturunan dasar peringkat atas. Namun meskipun begitu, dia masih merasakan tekanan besar dari garis darah di dalam pilar kristal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa life ratingnya lebih rendah dari Bloodline ini. Oleh karena itu, Si Feng menebak bahwa itu adalah garis darah lanjut. Meskipun dia sangat berharap itu adalah garis keturunan puncak sama langka dan berharganya dengan barang-barang legendaris. Peluang untuk menemukannya di labirin dewa kuno sangat rendah, bahkan untuk mode Asura. Di sisi lain, kemungkinan menemukan garis darah lanjut relatif tinggi. Meski begitu, Si Feng tercengang. Setiap advance bloodline bisa membuat mencapai tingkatan yang lebih tinggi jauh lebih mudah bagi pemain. Dengan sedikit bakat dan usaha, mencapai tingkat 5 tidak akan menjadi masalah.
Seorang Advance Bloodline bahkan akan membantu pemain ketika menantang promosi tier 6 mereka. Itulah mengapa berbagai kekuatan utama Domain God menjadi gila karena Bloodlines di masa lalu. Tanpa ragu-ragu, si Feng melangkah ke pilar kristal dan mengeluarkan botol kristal. Dia kemudian memeriksa panel atribut botol itu. Elemental Bloodline. Setelah mendapatkan garis keturunan ini, seorang pemain akan menjadi salah satu elemen yang disukai anak-anak, memperoleh peningkatan kompatibilitas dengan semua mantra. Terutama meningkatkan intelijen dan vitalitas, diikuti oleh agility, endurance, dan strength. Itu benar-benar garis darah lanjut. Setelah memeriksa garis darah elemental, si Feng sangat gembira. Meskipun panel atribut garis darah elemental tidak menunjukkan peringkat garis keturunan dasar hanya berfokus pada satu atribut, sedangkan garis keturunan lanjutan meningkat 2. Karena bloodline elemental terkonsentrasi pada 2 atribut, itu pasti bloodline lanjutan. Selain itu, kemampuan yang diberikannya sangat kuat, meningkatkan kompatibilitas pemain dengan semua mantra. Itu, paling tidak, jauh lebih kuat daripada garis darah lanjut manapun yang pernah dilihat si Feng di kuil dewa. Jika pemain kelas Magic menggunakan bloodline ini, keseluruhan kekuatan mereka akan meningkat. Ini tentu saja garis darah lanjut tingkat atas, bahkan lebih berharga daripada item legendaris terfragmentasi tingkat atas. Si Feng dengan hati-hati menyimpan elemental bloodline sebelum dia melanjutkan menjelajahi labirin dewa kuno. Labirin itu sangat rumit, dan setiap kali dia memasuki aula baru, dia harus menghadapi sekelompok monster elemental lainnya. Selain itu, level monster ini berada satu tingkat di atas grup pertama yang dia hadapi, semua level 75 atau lebih tinggi. Namun, setelah melengkapi Twilight Blade, kekuatan tempur si Feng telah meningkat secara signifikan, dan sebagai hasilnya, dia mampu membegal monster yang lebih kuat ini lebih cepat daripada dia memiliki pengawal elemen aula pertama. Sayangnya, si Feng hanya berani menonton bos penjaga di aula ini dari jauh. Bos penjaga termudah yang dia temui adalah Grand Lord dengan peringkat Archaic Species, dan beberapa aula bahkan dijaga oleh monster mitik. Tanpa kemampuan untuk mengandalkan makhluk yang dipanggil, dia hanya akan menemukan kuburan awal jika dia mencoba menghadapi bos penjaga ini. Namun, si Feng tidak membiarkan monster elemental lolos, bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang bos penjaga. Monster-monster ini berjalan dengan fragmen Epic Armor Kit dan Elemental Core. Menghadapi peluang seperti ini di masa depan tidak akan mudah. Karena itu, si Feng leveling di labirin dewa kuno selama 12 hari penuh, memusnahkan setiap makhluk elemental. Itu bukan bos penjaga, dia menemukan. Setelah menjelajahi labirin dewa kuno begitu lama, si Feng akhirnya menemukan aula yang unik. Yang ini jauh lebih baik dekorasi daripada tetangganya. Daripada pilar batu, pilar aula ini terbuat dari mana stone. Namun, karena pencahayaan aula yang buruk, si Feng hanya bisa melihat 60 yard di sekitarnya. Saat si Feng menginjakkan kaki di lantai kristal ajaib, dia berjuang untuk bernapas. Raungan yang memekakkan telinga kemudian menyerang telinganya, dan seluruh aula bergetar hebat mendengar suaranya. Raungan itu memudar, dan sebelum si Feng bisa mendapatkan kembali ketenangannya, cahaya terang menerangi daerah itu. Di aula yang bisa memuat ratusan ribu orang, naga perunggu setinggi 60 meter menjulang di depan si Feng. Aura naga perunggu yang luar biasa begitu kuat sehingga membelokkan ruang di sekitarnya, dan ketika bermandikan aura ini, si Feng bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2062. Chapter 2062 Raja Naga Perunggu Naga. Si Feng menatap sosok raksasa di hadapannya dengan tidak percaya. Meskipun dia berdiri beberapa ratus meter jauhnya dari naga, auranya terasa seolah-olah dia berdiri di depan maun yang menjulang tinggi. Tekanan yang dia rasakan dari naga benar-benar mencekik. Auranya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berdiri di sana dengan tenang, menatap makhluk itu. Kuat. Penghancuran. Kematian. Kata-kata ini terlintas di benak si Feng saat aura naga menyapu dirinya. Tingkat Raja Naga Perunggu Naga, tingkat 5. HP, garis miring tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Si Feng yakin bahwa hembusan napas sekecil apapun dari naga perunggu ini bisa mengubahnya menjadi debu. Bahkan keberadaan tingkat 5 tidak akan berdaya di hadapan Raja Naga Perunggu ini. Peringkat kehidupan naga sangat tinggi, dan setelah mencapai usia dewasa, ia secara otomatis akan naik ke tingkat 5. Naga tingkat 5 terlemah adalah eksistensi puncak di antara makhluk tingkat 5 lainnya, dan bahkan selama era dewa, ras naga telah salah satu yang paling kuat.
Bahkan dewa dan iblis takut pada naga. Sementara itu, di antara para naga, ada Raja Naga. Garis darah Raja Naga berada di luar jangkauan naga biasa. Di tingkat 5, mereka bahkan dapat bersaing dengan dewa tingkat 6. Jika NPC manusia tingkat 5 bertemu dengan Raja Naga tingkat 5, mereka tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jika mereka bijak, pemain peringkat dewa tingkat 6 akan mengambil jalan jauh di sekitar Raja Naga tingkat 5. Mencoba melawan makhluk seperti itu secara langsung akan menjadi lambang kebodohan. Untungnya, Raja Naga Perunggu ini disegel dalam susunan magic. Kalau tidak, si Fen bahkan tidak punya waktu untuk lari. Dengan lambaian cakarnya, Raja Naga Perunggu dapat mengirim si Feng dalam perjalanan gratis kembali ke kota Sungai Putih. Ini tes terakhir. Setelah melihat Raja Naga Perunggu yang mengamuk di belakang penghalang magic, si Feng mengalihkan perhatiannya ke sekelilingnya. Aula itu berisi susunan magic kedua, dan di dalamnya ada kotak yang megah. Sebagian besar pemain mungkin tidak terlalu memikirkan kotak ini, tetapi si Feng, yang sangat akrab dengan Domain Lord, menyadari bahwa kotak ini dibuat dengan Seven Luminaris Crystal. Seven Luminaris Crystal sangat berharga bagi pemain dan NPC. Itu adalah salah satu alasan mengapa begitu banyak persekutuan besar berinvestasi di Domain God. Tidak ada hal lain di aula yang menarik perhatian si Feng. Berbeda dengan aula sebelumnya, yang satu ini hanya berisi bos penjaga. Tidak ada masa yang bisa dibegal si Feng. Meskipun si Feng ingin mendekati dan memeriksa Raja Naga Perunggu, auranya yang kuat mencegah pendekar pedang untuk bergerak. Setelah mengamuk selama 10 detik atau lebih, Raja Naga Perunggu akhirnya tenang. Keganasan auranya juga mulai berkurang, dan si Feng mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tapi begitu si Feng mulai rileks, naga yang dipenjara berbicara. Manusia kecil, fakta bahwa Anda telah mencapai tempat ini membuktikan bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan. Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh dewa dan iblis tercela itu, aku akan memberimu 3 pilihan, kata Raja Naga Perunggu, memperhatikan si Feng. Pilihan pertama Anda adalah menerima percobaan saya. Jika Anda lulus, Anda akan menerima harta karun yang ditinggalkan para dewa dan iblis. Mengambil sumpah dewa dan iblis adalah pilihan kedua Anda. Anda juga bisa mendapatkan harta karun dengan cara ini. Opsi ketiga Anda melibatkan penandatanganan kontrak dengan saya. Meskipun Anda tidak akan mendapatkan harta karun itu, Anda akan menerima restu saya. Berkat saya akan memberi Anda kekuatan melebihi batas manusia. Buat keputusanmu. Meskipun Raja Naga Perunggu berbicara dalam bahasa naga, yang tidak diketahui oleh si Feng, dia sebenarnya bisa memahami maksud Raja Naga. Ada pilihan. Situasi itu sedikit mengejutkan si Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aula terakhir di labirin dewa kuno akan memberinya pilihan. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Menurut pengetahuannya tentang uji coba kunci rahasia, pemain tidak diberi pilihan apapun. Jika pemain menginginkan salah satu harta percobaan, mereka harus mengalahkan bos penjaga, namun dia sekarang memiliki 3 opsi untuk dipertimbangkan. Opsi pertama tidak diragukan lagi adalah prosedur standar. Jika pemain yakin dengan kekuatan mereka, opsi pertama adalah yang terbaik. Opsi kedua memungkinkan pemain untuk mendapatkan harta karun tanpa mempertaruhkan diri mereka terlalu banyak. Banyak pemain kemungkinan akan memilih opsi ini tanpa berpikir 2 kali. Ini adalah aula terakhir di labirin dewa kuno. Harta karun di ruangan ini akan luar biasa, tapi si Feng mengerti satu hal, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Pemain saat ini mungkin tidak tahu apa-apa tentang sumpah dewa dan iblis, tapi dia tahu. Selama kehidupan sebelumnya, sumpah ini mendapat julukan kontrak dewa, dan semuanya adalah kesepakatan 2 arah. Dengan menandatangani kontrak dewa, pemain harus mematuhi kondisi yang telah ditetapkan oleh dewa dan iblis. Jika mereka gagal melakukannya, mereka akan mengalami nasib yang menyedihkan. Banyak orang di masa lalu yang dengan penuh semangat menandatangani kontrak dewa dan gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan pada akhirnya, mereka menderita hukuman yang sangat berat sehingga mereka terpaksa menghapus akun mereka. Oleh karena itu, meskipun opsi kedua yang Raja Naga Perunggu nyatakan terdengar bagus, risikonya cukup besar. Opsi ketiga tidak jauh berbeda dari yang kedua, meskipun kontrak ini antara pemain dan Raja Naga Perunggu. Tidak ada perbedaan nyata antara menandatangani kontrak Raja Naga Perunggu dan menandatangani kontrak dengan dewa dan iblis. Meskipun opsi ketiga tidak akan memberikan harta karun aula terakhir, berkah dari Raja Naga sama luar biasa. Segala berkat memiliki arti penting bagi para pemain, terutama bagi Raja Naga Perunggu. Efeknya kemungkinan besar bahkan lebih kuat daripada Bloodline.
Berkat sangat berharga di domain God karena betapa sedikit yang diberikan. Hanya keberadaan yang sangat kuat yang dapat memberkati orang lain, dan mereka yang menerima berkat akan mendapatkan kekuatan yang besar. Namun, kekuatan ini ada harganya. Pemberi berkah harus membagi sebagian kecil dari kekuatan mereka, memberikannya kepada target mereka. Dengan kata lain, pemberi berkah akan kehilangan kekuatan untuk memberdayakan orang lain. Oleh karena itu, bahkan dewa tingkat 6 sangat berhati-hati saat menawarkan berkah. Mereka tidak pernah menyerah begitu saja. Bolehkah saya tahu apa syarat sumpah itu? Si Feng bertanya setelah memikirkan masalah itu. Ini saya tidak bisa menjawab. Anda hanya dapat mempelajari lebih lanjut tentang sumpah setelah mengambilnya. Ini adalah kondisi yang dewa dan iblis tetapkan untukku sejak lama, Raja Naga Perunggu menjelaskan dengan acuh tak acuh. Manusia, saya tidak punya banyak kesabaran. Kamu hanya punya 10 menit untuk mempertimbangkan. Petik 2. Tidak bisa memberitahuku, ya. Si Feng menyadari apa yang terjadi setelah mendengarkan kata-kata Raja Naga Perunggu. Karena pemain bisa mendapatkan harta karun dengan mengambil sumpah, kondisinya tidak diragukan lagi cukup ketat. Namun, apakah seorang pemain dapat menerima kondisi ini atau tidak masih belum diketahui. Dengan menolak rincian sumpah pemain tidak dapat menentukan tingkat keparahan kondisi. Ini juga memastikan beberapa rasa keadilan untuk situasi Raja Naga Perunggu. Jika pemain mengetahui kondisi sumpah, mereka tidak akan peduli dengan restu naga. Manusia, apa pilihanmu? Raja Naga Perunggu menuntut dengan nada yang dalam setelah 10 menit berlalu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Si Feng menjawab, pilihan pertama. Apakah itu sumpah dewa dan iblis atau kontrak Raja Naga Perunggu? Risikonya terlalu besar. Jika dia tidak dapat memenuhi persyaratan, dia harus menghapus akunnya dan memulai dari awal lagi. Dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Apa? Pilihan pertama. Keputusan Si Feng mengejutkan Raja Naga Perunggu. Apakah kamu yakin itu pilihanmu?